gue lebih fokus ke diri gue sendiri aja. Karena gue nggak ngerasain kesenangan layaknya anak kecil pas gue kecil kok. Anjing, kenapa? Ya gue pengen mainan aja dipukulin, orang mau dibeliin. Aduh, yok. Cadangan kesusurian anjing. Gue bingung. Aduh. Ini mau ngobrol apa kok? Kemana aja yoga? Gue sih sebenarnya ada, kalau cuman gue nggak menerbitkan lagi aja gitu. Terakhir ketemu gua sama Yoga nih kawan lama gua. Terakhir ketemu gua tuh pas gua di rumah sakit dulu. Asli sih, asli. Berarti 2016. Berapa tahun? Siapa sebenarnya si Yoga? Gue ini tertutup kok orangnya kok. Telanjang coba. Sangit. Yok. Ya kok. Yoga, gua dulu tuh tahu Yoga dari STM. Siapa sebenarnya? Asa kakut ya, nyai ngomong Indonesia. Karena udah bukan siapa-siapa lagi. Gimana ya, bingung juga gua. Asa kaku, ngomong Bingung Indonesia gua. teh. Bingung. Yang sia. Nah, Yoga ini gua ketemu dulu waktu zaman STM. Jadi gua tuh sebenarnya dia tuh circle-nya emang udah preman-preman. Si paling preman. Jagoan-jagoan STM. Dan gue siapa gitu. Ya. Anak bawang yang baru terbit loh. Tidak. Gitu. Tidak. Tapi gue membuktikan. Ya, benar. Butuh pembuktian kok. Semua orang tuh butuh pembuktian. Tapi Yoga, lu tau gue itu sejak apa pas ngandangin? Pas gua ribut di BSD. Oh, nggak sembarangan. Ya. Enggak lah, itu dulu lah, 24 dulu lah. Oh iya, yang pas kata kita ngandangin sekolahan itu. Iya, sekolah ngandangin. Kita sekolah. menang tuh. Oh, enggak, lu kabur. Lu juga anjing. Nah, Aduh. Yoga, Ya kok. kenapa lu bisa terjun di dunia maksudnya keributan seperti itu gitu ya? Gimana ya? Apa mungkin dari lingkungan atau dari suasana di dalam rumah yang nggak baik-baik saja? Itu dia kok yang tadi lu bilang ya. Rumah membentuk segalanya. Rumah membentuk segalanya. Ya, Maksudnya? karakter, tingkah laku, bahasa, etika, apapun itu, gue terbentuk soal kekerasan ya dari rumah. Orang tua mengajarkan begitu, ya gue ngelakuin hal begitu ke orang lain. Yang bagaimana keadaan di dalam rumah lo? Maksudnya sampai sehancur gitu? Ya gue tau lah gilanya lo gitu di luar kayak gimana. Kenapa lo bisa bilang itu kesalahan dari dalam rumah yang lo bawa keluar? Kita menanam itu yang dituai kok. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Gue dari kecil, dari umur 4 SD itu gue udah mulai kenal kekerasan. Bukan dari luar, dari orang tua gue sendiri. Mungkin entah itu cara mendidik gue gitu atau apapun itu terserap ke diri gue gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi apa? Orang tua lo itu selalu keras ke lo? Iya benar, salah dikit keprak gitu kok. Jadi secara nggak langsung ya gue ngelakuin hal itu juga ke orang lain. Makanya orang-orang tuh nilai gue tuh kayak temperamental, hampang leungeun. Hampang lengan cok Ya, orang Sunda mah. kata orang Sunda gitu. Tapi pada saat itu pas lo kecil lo udah maksudnya udah berpikir gue nggak senang nih diginiin gitu. Iya. Dari kecil. Ada yang ngeliatin muka gue aja, gue gak banyak basa-basi gitu. Itu perspektif gue, ada orang yang ngeliatin muka itu penghinaan bagi gue. Gitu loh. Jadi ya kekerasan itu udah kayak Makanan sehari-hari. Jadi kayak buktinya gini kok, gue punya experience life gitu. Mungkin ini masuknya ke psikologis lah ya. Iya. Gue tuh sebulan sekali hampir kumat. Kumatnya? Dalam artian nggak tahu, gue kayak someday gue ngerasa capek, pusing. Gue tuh yang bikin gue tenang tuh bukan minuman keras, bukan apapun itu, bukan diajak ngobrol atau apa. Gue melukain diri sendiri. Anjing. Lu psikopat kali. Lebih tepatnya kayak gue pernah ngobrol di Halo Dokter. Terus? Gue udah kayak apa ya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan pusing dikit udah kayak statusnya broken home. Iya. Pusing dikit broken home, padahal bukan. Broken home tuh kayak suatu masalah, suatu penyakit gitu ya.
yang jatuh itu gue udah minor. Ada mayor, ada minor. Karena gue udah pernah dicek dulu di Halo Dokter dan gue udah mayor. Dan ini buktinya. Ini buktinya sampai sekarang. Yang bikin gue tenang tuh melukain diri sendiri. Anjing. Demi Allah Rasulullah. Sampai sekarang tuh kayak jahitannya nggak gue buka sengaja. Oke Yok, awal lu ngerasa lu punya, kalau kita bilang psikis lah. Ya. Awalnya lu ngerasa itu ketika apa? Gue lagi sendirian. Orang kayak gue tuh nggak boleh dibiarin sendiri kok. Kalau misalkan ada nggak bisa nemenin, minimal dikontrol. Buktinya banyak orang-orang terdekat gue kayak nyokap, lo dulu juga kenal nyokap. Orang kayak gue tuh nggak bisa sendiri. Makanya tuh kalau gue di kosan, minimal tuh security harus ngontrol gue. Nah, ini gue terbuka aja. Kalau sendiri tuh gue udah kayak mikir kemana-mana. Itu sejak lu umur berapa Yok? Lu mengetahui itu? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP tuh gue, ya maaf ya, sorry tuh saya, bukannya ria atau apa. Gue megang di salah satu SMP itu. Iya. Ya itu, jadi SMP tuh terkenal, gue tuh dikenal di SMP tuh, gue ngelekin lah. Iya. Ngasih geplak gitu kok. Oh, lu meluapkan apa yang ada di hati lu, misalnya pikiran lu udah Itu sedikit dia. orang lain. Sampai akhirnya ada suatu waktu lu nggak boleh ngelokin orang, lebih baik gue ngelokin diri sendiri. Itu yang gue sekarang alamin. Gue nggak mau nyakitin orang lagi kok. Makanya gue kenapa yang tadinya gue di circle keributan, gue nyakitin orang. Terus gue berpikir kayak anjing udah cukup kali ya gitu. Ya udah, gue mundur. Gue nggak bisa nyakitin orang lagi. Gue nggak mau. Gue nyakitin diri sendiri. Anjing. Itu maksud gue. Tapi Yok, kenapa sih? Apa itu benar-benar menurut lu dari keluarga kah? Apa emang awal mulanya gimana di keluarga itu? Tekanan apa dari keluarga? Cerita apa nih yang bisa lu ceritain tentang keluarga lu sampai lu benar-benar, ya gue nggak tahu itu frustasi, nggak tahu itu penyakit atau apa ya? Jadi gini kok, kadang orang yang gue benci banget sama orang yang kayak punya masalah dikit udah berspektif dirinya itu broken home. Iya. Terus penyakit psikis lah atau apapun itu. Sebenarnya penyakit tuh minimal lah, penyakit psikis tuh lo ngerasa sendiri, terus lo pengen ngelukain diri sendiri gitu, minimal itu aja kok. Iya, awalnya kan lu bilang dari keluarga. Cerita apa yang lu dapat dari keluarga sampai lu bisa sekacau ini? Orang tua tuh memikirkan diri sendiri sih. Kenapa? Tapi lu orang tua utuh kan? Utuh, cuman kan nggak utuh banget. Maksudnya? Cerai. Terus? Mereka tuh lebih mementingkan perasaan mereka sendiri gitu, tanpa memikirkan perasaan seorang anak. Gue tuh dulu, nyokap gue tuh dipukulin kok. Abis. Dan gue tuh kayak umur berapa tahun ya? 4-5 SD lah, tuh gue nggak tahu tuh umur berapa tahun. Gue udah ngelindungi nyokap. Jadi gue ngelindungi nyokap, malah gue yang kena bantai sama bokap. Iya. Ya gitu tiap hari bokap mabok, balik mabok, pukulin nyokap gitu kan. Terus gua yang ya Allah kok kecil banget gua, ya Allah sekedar lidi-lidian lah gua asli. Gua ngelindungi nyokap sampai habis gua. Ya itu dalam secara nggak langsung gua kayak mendem aja gitu. Gua ngelawan nggak bisa. Itu umur SD itu? SD 4 SD lah. Sampai akhirnya orang tua lu pisah pas lu kelas? Itu dari 4 SD sampai kelas 3 STM, gue masuk Bipuri itu. Itu udah cerah tuh masuk Bipuri, kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP, berarti pas lu masuk Bijar? Iya, Bijar. Gue di situ udah berani ngelawan lah. Udah berani ngelawan, itu cerai tuh, udah. Udah cerai? Baru lu nemuin jati diri lu di situ? Oh iya dong, gue ajak ribut bokap, wih. Asli, anak Sleepy. Kalau boleh tahu kenapa ya pada saat itu, kenapa lu bisa ngajakin ribut bokap? Gue udah habis kok. Satu yang harus kita... Pak, kejadian apa pada saat itu yang apa? Nyokap digampar. Terus? Gue emang orangnya temperamental, tapi gue gak suka kekerasan sama cewek. Iya. Gue gak suka sama cowok yang keras sama cewek gitu. Nyokap ditonjok, digampar. Ya udah, karena gue udah gabung sama anak STM itulah. Iya. Ya, gue cowok lah gitu kan. Ya gue ajak ribut. Karena dia nggak berani, gua bukan nggak berani kali ya, lebih ke ngehargain aja kali. Ya udah, di situ dia
nggak berani lagi. Nah, Yok, kalau kita bicara seperti itu ya, titik kepuasan lu itu ketika lu ngapain, Yok? Titik kepuasan misalnya di balik lu nyakitin diri sendiri pada saat itu seiring perjalanan selama hidup lu lah. Apa yang lu pernah ngerasa anjing nih, gue puas banget ngelakuin ini? Ya itu cuma dua kata aja sih kok, kayak entah itu gue nyakitin orang atau nyakitin diri sendiri. Itu doang? Itu doang. Tapi sekarang alhamdulillah udah kayak daripada gue nyakitin orang. Iya. Makanya gue lebih ke mundurin diri aja biar yang lain udah aja kok. Ini selalu lah, lu mau gimana ke bodo amat. Oke, sebenarnya gue serem banget ngedenger cerita lu. Lu tahu gue anjing. Lu tahu gue sering banget kok ngeliatin podcast lu gitu, orang-orang yang baru terbit sinar gitu kan. Iya dah. Iya deh. Iya dah, selalu lah gitu kan. Udah bodo amat. Nah, Yok, Ya kok. selama hidup lu titik terpuruk lu apa tadi? Kan mungkin itu kepuasan lu. Iya benar. Titik terpuruk lu yang merasa lu bener-bener gua capek nih ngejalanin kehidupan, dan itu mungkin bisa kelewatan ketika lu menyakiti diri lu sendiri. Apa, Yok? Apa tuh? Iya, titik terpuruk lu kan biasanya lu menyakiti sendiri dengan mungkin kepuasan. Iya. Tapi ketika lu sadar anjing ini kelewatan nih gara-gara gua terpuruk, gua menyakiti diri sendiri. Ada gue sih. Gimana? Ada gue yang nyadarin gue nggak tahu ya kalau misalkan ada ya, pokoknya baru kemarin kejadian. Ada yang namanya security kan, nanin gue pas gue lagi di kosan. Sebenarnya gue nggak punya masalah kok, alhamdulillah ya, gue dikasih duit ada, masalah nggak punya kok. Tinggal sendiri. Iya. Bisa dibilang alhamdulillah lah, tapi gue sedih. Itu. Dan di situ gue ngerasa kayak gue terpuruk dan nggak ada nemenin orang satupun. Gue ngelupain diri sendiri sampai akhirnya ada gue yang datang. Udah, gue tenang. Itu gara-gara apa? Gue nggak tahu, itu penyakit mental. Orang nggak bisa lihat kok. Anjing. Makanya yang gue saranin ke teman-teman gitu kan, yang punya penyakit itu, orang-orang nggak bakal ngerti deh apa yang kita rasain. Asli. Orang mungkin bilang kayak gila lo, begitu aja lebay. Begitu aja sok sad boy, sok broken Mereka nggak tahu apa yang kita rasain. Kita punya apapun yang kita mau iya. gitu kok. Kita bisa lakuin apapun yang kita mau. Duit ada, apapun ada gitu ya. Alhamdulillah. Cuman kita kayak ngerasa sedih aja gitu, nggak tahu. Bingung aja. Demi Allah kok. Buktinya nih ada tangan segala macam ya. Iya. Ini tangan ini. Iya. Ini Itu berjalan dengan sendirinya aja, Yok? ya udah gitu aja. Maksudnya lu ketika lu melukai diri sendiri, lu sadar nggak sih? Sadar gak sadar sih kok. Senang aja gitu gue tusuk-tusukin jarum. Anjing. Gue nonjok akuarium. Ada bukti security sama Nopi. Iya. Ada, itu orang yang kayak nanin gue. Kalau nggak ada dia gue nggak tahu dah kayak apa. Sampai akhirnya semua orang yang di perumahan itu keluar buat ngeliatin gue dan nanin gue doang. Dan nggak bisa ditahanin. Akhirnya yang bisa bikin gue tenang nyokap sama adek gue. Udah, itu aja. Gue nggak tahu gitu. Itu yang menurut lu paling parah, Yok? Itu yang menurut gue paling parah. Menurut gue yang paling parah tuh kayak ya udah berantakan aja gitu, darah di mana-mana. Dan gue nggak bisa ditenangin, dan akhirnya nyokap datang, ditelepon sama security. Iya. Ditanya masalahnya apa? Gue bilang nggak tahu, gue pengen kayak gini aja. Anjing. Itu doang sih, gue nggak tahu nih. Terus gimana gue? Aduh. Nah, Yok, tadi lu bilang lu udah telepon sama dokter. Iya. Apa tanggapan dokter tentang penyakit yang ada di diri lu? Pertama kali yang dokter bilang tuh, orang ini nggak bisa dibiarin sendiri. Kalaupun emang nggak bisa ditemenin, minimal dikontrol. Kontrol dalam artian sejam sekali tuh dilihat, dia lagi ngapain. Kalau sendiri, Iya. kalau ada temennya ya nggak usah. Makanya teman-teman gue tuh nggak pernah ngebiarin gue sendiri kok. Nggak pernah ngebiarin gue sendiri, terus pasti ngontak gue gitu. Kalau misalkan gue sendiri, temen gue langsung ke situ. Karena beberapa temen gue tuh ada yang paham. Aneh sih. Makanya ini gue speak up aja nih ya sama orang-orang yang Tapi bilang, menurut gua maksudnya bisa sedalam ini, Yok. Gua Iya. baru tuh lu akhir-akhir ini sih. iya, dan gue nggak terbuka aja sih. Iya, karena lu banyak apa ya? Banyak menutupi semuanya dengan senyuman di luar, bercanda sama anak-anak. Asli.
Tapi jarang ada orang yang tahu tentang penyakit lu. Jarang banget, cuman beberapa orang doang lo yang deket yang tahu. Kayak nyokap, kayak bokap. Sampai sekarang bokapnya nggak pernah berani nyaut lebih keras. Oh iya, kalau boleh tahu kan lu bokap kan pisah nih sama nyokap. Nah, lu masih sering ketemu mereka nggak? Lu tinggal sama siapa sekarang? Sendiri. Tapi untuk ketemu orang tua? Ya kalau misalkan gue lagi kayak pengen balik, ya jadi gue balik gitu, ketemu orang tua di rumah kayak bukan rumah. Kayak sekedar singgah aja lah, say to say. Sama orang tua sama adek, ya udah gue balik lagi gitu, menjalani aktivitas apa yang gue harus lakuin. Tapi Yok, lu maksudnya gini loh. Lu ketika lu tinggal sama orang tua lu kan seharusnya lebih ke kontrol. Lu ada keinginan untuk membalikan kasih sayang itu seutuhnya buat lu sembuh nggak? Gue pengen banget sembuh kok. Sebenarnya gimana ya, gue pengen ngobrol begini tuh gue ngeri apa ya? Orang gue tuh gampang melau kok sebenarnya kalau ngomongin soal kasih sayang. Iya. Karena gue nggak dapet hal itu dari rumah. Ya lu tau gue juga lah sama. Iya, makanya itu syukur-syukur lu nggak sampai ke apa ya, hal kayak gue aja gitu. Iya. Yang mikirnya buntu lah katanya. Gue nggak tahu, gue pengen banget. Makanya apapun yang gue lakuin tuh buat nyokap. Walaupun emang gue jauh dari nyokap gitu. Gue paling gak seneng kayak ada orang yang nyakitin keluarga kecil gue. Gue kan anak pertama kok. Iya. Gue punya adik 2. Terus? Nyokap 1. Siapa lagi yang mau ngelindungin mereka kalau bukan gue? Lu tau lah. Bokap, fuck lah. Kenapa kok lu bisa segitu bencinya sama bokap? Nggak tahu, gue lahir bukan dari bokap sih. Anjing. Gue lahir dari apa sih? Slot kali ya. Nah, gue nggak punya bokap. Gue nggak tahu. Gue mau mendefinisikan kalau gue nggak punya bokap. Kenapa kok lu bisa sedalam itu sih? Soal tanggung jawab sih kok, dan peran orang tua tuh sejauh mana. Dan gue nggak ngerasain peran orang tua tuh dari bokap. Gue ngerasain. Tapi Yok nih ya, gue cuma ngasih saran, gue bukan apa-apa ya. Ya, sharing lah. Sharing. Gue banyak bertemu mungkin yang di luar itu emang susah ngebalikin rasa sayang itu ke keluarga. Tapi ketika dia tumbuh, itu biasanya semua balik Yok. Seiring berjalannya waktu, lu nggak ada hasrat seperti itu? Nggak ada sih. Gue lebih fokus ke diri gue sendiri aja. Karena gue nggak ngerasain kesenangan layaknya anak kecil pas gue kecil kok. Anjing, kenapa? Ya gue pengen mainan aja dipukulin, orang mah dibeliin. Gue dipukulin kok. Gue pengen mainan dipukulin. Gue pinjam motor aja, gue pinjam motor nih ya. Pas dulu gue nggak punya motor. Bokap beli motor. Bokap nggak bisa bawa motor kok. Iya. Gue pakai dong. Terus? Bokap tidur. Balik-balik gue dipukulin. Panas gak gue tanya? Alasannya apa mukulin gue? Apa? Cuma karena gue pakai motor. Lu nggak bilang-bilang kali? Udah bilang gue ke nyokap gue. Mau belajar motor. Balik-balik gue dipukulin. Alasannya takut kotor. Takut kotor. Tapi lu tahu keberadaan bokap lu sekarang di mana? Tahu gue. Terakhir sih kemarin tahu. Nggak tahu, gue lemah aja kalau ketemu orang tua tuh kayak apa? Benci sama sayang sih, kok susah sih. Iya, itu sih gue bilang. Maksud gue gini Yok, lu kan gue kayak gue nih, gue udah bertahun-tahun maksudnya tinggal sendiri. Tapi gue ngerasa gue butuh kasih sayang orang tua lo. Semua orang kok sebenarnya. Tapi walaupun ya orang tua gue sudah welcome gitu. Ayo kok bangun misalnya keluarga kecil dari kecil, keluarga kecil lu dari nol lagi gitu. Tapi emang itu susah, kalau dibilang susah. Tapi gue ngelawan ego gue yang menolak gue untuk sama keluarga, ngerti? Kalau lu kan bener-bener nolak. Kalau gue lawan tuh penolakan gue ke keluarga kan gue lawan tuh. Kalau lu kan bener-bener nolak. Gue nolak banget. Karena nggak tahu ya, mungkin terserah deh mau dibilang lebay atau berlebihan. Karena gue yang ngurusin gini kok. Sekolah SMP aja nih kok. Gue bayar sendiri. Jajan aja hasil ngelekin gue. Masuklah ke STM. Gue dibodo amatin karena itu dalam sidang penceraian. Ya udah gue bayar sendiri. Duit hasil usaha sendiri. Dulu gue usaha clothing gitu kan. Iya. Dan gue dikeluarin. Ketemulah lu di PMB. Di PMB. Ya udah itu tanpa orang tua kok bayaran. Sendiri. Lu usaha selalu sendiri. Sendiri gue. Jadi yang gue pertanyakan satu. Peran orang tua di mana? Bukankah wajib? Benar, Ya, wajib. kita sebagai anak nggak minta dilahirin kok.
Iya. Orang tua yang mau. Iya. Kalau kita minta dilahirin, gue mau jadi anak Raffi Ahmad. Asli. Bener gak sih? Bener. Gue mau nanya aja, peran orang tua tuh di mana? Wajib gak sih orang tua bayarin gue sekolah? Iya wajib. Itulah kok yang gue sekarang, wah udahlah, kekerasan. Tapi nyokap gimana? Kan masih ibaratkan nyokap masih mau kali ngebiayain lu pada saat itu. Enggak. Why? Ya urus aja urusan sendiri, karena gue lagi ngurus penceraian. Gue lagi, gila lu, baru lulus SMP, mau masuk ke STB Jar. Ada lu urus sendiri aja, gue mau ngurus penceraian gue. Gue nanya, terus bayarannya gimana? Ya lu cari sendiri. Jadi gue mempertanyakan hal itu. Peran orang tua di mana? Itu aja sih gue kayak gimana ya? Oke, Yok. Apa yang mau lu lakuin ke depannya buat lu, buat keluarga, atau apa harapan-harapan lu? Gue lebih ke Apa lu pengen? Gua tuh sebenarnya nih, mungkin orang tua lu bisa denger di sini. Gua tuh pengen tinggal sama lu orang, tapi gua pengen kasih sayang itu benar-benar ada buat gua mungkin gitu. Atau gimana? jadi gini kok, di rumah gue tuh ada yang namanya bokap tiri. Iya. Aduh, gue kalau cerita gimana ya? Jadi gini, gue tuh lebih mentingin adek gue sih dibanding orang tua. Nggak tahu kenapa. Jadi terserah lu mau bilang gue durhaka kayak atau what the fuck you say. Gue nggak tahu, gue mentingin adek gue sendiri. Jadi kayak di rumah gue tuh cuma ada 2 kamar. Ya, ini sebenarnya privacy, cuman gue ini terbuka karena lu bukan siapa-siapa, gue lagi anjing. Jadi ya 2 kamar, gue tinggal berlima. Adek gue yang cewek tidur di lantai. Cuman karena bokap tiri datang. Adek gue tuh lagi tidur di kamar. Bokap tiri gue datang. Adek gue diusir. Keluar sana. Adek gue tidur di lantai kok. Dan gue pas masih di rumah, gue ngeliat itu tega gak sih? Sebagai kakak nih, jatuh diri kakak lu. Dan akhirnya ya gue ngalah, gue cabut dari rumah. Gue lebih milih cabut dari rumah, entah gue tidur di mana, yang penting adek gue nggak tidur di lantai. Itu aja minimal. Nah iya, harapan lu untuk keluarga pengennya apa yang lu Nggak ada sih harapannya. Nggak ada harapan. Harapan buat gue sendiri aja. Gue kaya, punya banyak duit. Udah itu aja. Lu bisa membuktikan dengan kerasnya kehidupan yang dikasih ke lu, gue bisa membuktikan gitu. Sebenarnya hidup tuh nggak keras sih, lu yang lembek. Ya udahlah, gue jalanin apa yang gue harus jalanin, entah itu positif atau negatif. Persetan haram halal. Selagi gue bisa berguna bagi orang lain, Iya. itu manusia terbaik menurut gue. Itu aja. Jadi emang perjalanan yang lu dapat gitu ya. Mungkin semua orang bisa lu temuin. Iya. Tapi di setiap orang itu lu punya pelajaran. Pelajaran. Harapan lu selalu menerima pelajaran yang baik dari banyak orang gitu. Itu dia. Walaupun bukan dari keluarga. Bukan, gue nggak pernah nemuin hal baik dari keluarga kok. Gue cuma nemuin hal kekerasan dari keluarga. Makanya terbentuklah gue yang sekarang. Itu dia. Lu pengen nikah nggak sih? Ok? Gila lu umur 25 tahun. Iya wajar lah, Gila udah planning lah, gokil. Banyak gokil. banget kok sebenarnya yang udah pada nikah. Terus gue ditanyain kapan nikah. Umur gue 25 tahun, muka masih 17-an, masih banyak. Anjing. Berarti lah, gue pengen nikah, cuman gue niatnya tahun besok lah, doain aja lancar. Amin. Niatnya. Iya. Cuma kan apapun yang kita niatin, Tuhan kan yang ngeiyain. Nah, Yok, kita belajar dari perjalanan kehidupan orang tua lo. Iya benar. Nah, lu punya harapan untuk nikah. Apa yang lu lakuin untuk keluarga lu ketika nanti lu sudah menikah? Whatever you say. Bodoh amat mereka mau ngelakuin apa juga. Serah. Urusin aja hidup lu. Antara nyokap bokap bodoh amat, gue gak peduli. Iya, lu kan setelah mendapat perlakuan dari orang tua kan, suatu saat lu punya keluarga. Apa yang mau lu kasih buat keluarga kecil lu suatu saat? Wih, gue young forever. Gue gak bakal pernah tua kok. Gak bakal pernah tua. Lu tau kan vokalisnya Seringai, Aryan, gak bakal pernah tua. Mau gue jenggotan apapun, wow, gak bakal pernah tua. Orang-orang pakai udah nikah nih, pakai sarungan ya kan, kaos dalam. Gila, gue mau pakai baju Seringai. Pagi-pagi udah dilarang di Bandung. Tapi menurut lu bakal ngelakuin hal yang sama nggak? Nggak. Ketika bapak lu ke lu, ntar lu ke anak lu. Oh enggak gue menolak banget kekerasan sama anak. Karena
kebanyakan orang tua tuh memikirkan perasaan sendiri kok. Iya. Tanpa tahu anaknya kayak gimana. Anak diem tuh di kamar bukan berarti dia bodo amat, enggak kok. Dia mau speak up, dia masih kecil. Iya. Karena belum bisa ngelawan. Terus masih bilang, lu tau apa, lu masih kecil. Itu sakit banget kok. Padahal kalau kita mau bodo amat, ya udah bodo amat. Tapi kita enggak. Gue nggak bakal ngelakuin hal kekerasan ke anak gue. Apa yang sudah lu persiapkan untuk anak lu nanti gitu? Perlakuan apakah? Gua nggak bakal begini nih ke anak gua nggak bakal gini nih ke Iya. istri gua. Mungkin nanti planning gue sama anak gue tuh sama bini gue bakal nonton gigs. Bisa kan ada seringai nonton, ada event di sini, wah kita nonton, ayo. Iya. Bertiga ya kan, pakai baju seringai. Nokip di pinggir jalan Asli. bareng. Ini ya sama bini gue nih misalnya sama anak. Ntar dulu lah, beli intisari dulu lah. Iya. Baru kita ke gigs. Nah, gue ngeband juga masih aktif ya kan. Iya. Ya udah, misalkan gue ngeband, ya udah gue ajak anak bini gue gitu kan. Cuma mereka nggak usah mabok, gue aja. Itu aja. Gue orangnya ya udahlah seadanya aja, nggak usah ditutup-tutupin. Gue ada begini, ya udah begini. Cuman gue nggak bakal ngelakuin kekerasan sama cewek, sama anak. Seumur umur kok. Demi Allah Rasulullah. Lu tahu gue temperamental gak? Hampang lengan. Gue nggak pernah nyakitin cewek lewat fisik. Ngegampar cewek, nenang cewek, nggak pernah gue. Ngomong kasar pun gue mikir 1000 kali kok. Itu pelajaran dari orang tua gue. Yang positifnya. Iya. Oke Yok, kita ngomongin ngeband Yok. Awal lu bergaul gimana Yok ceritanya? Lu kan terkenalnya anak gaul nih dia. Gitu udah lah, nggak usah bahas keluarga, mungkin itu sedikit banyaknya tentang keluarga lu, mungkin Cerita udah lah. banyak banget lah, parah banget. Kita ngomongin ngeband. Band. Gue awal ngeband tuh dari kelas 2 SMP. Wih, Gue udah punya mini album kok. wih, Friday Sunday. Asli. Gue udah punya 6 lagu. Terus? Ya hal positifnya dari situ kok. Gue ngeluapin apa yang gue rasain di rumah. Gue luapin lewat karya. Gue bikin lagu lah. Apa sih lagunya waktu itu? Gue apa ya? Anjing. Itulah sepenggal kisah gue kayak jadi daripada gue ngelakuin hal negatif nih. Ya gue tuangin lewat lagu. Dan akhirnya jadilah mini album itu, 6 lagu itu. Terus lu sampai gonta-ganti berapa band Yok? Sekarang gue keluar pas dari itu gue keluar dari band popang itu. Iya. Gue bilang, gue nggak tahu orang-orang tuh aneh mikir gue. Gue keluar cuma karena anjing basi popang banyak banget gue keluar. Banyak banget popangnya pas itu kok. Oke, berarti kita bicara tentang bagaimana tanggapan lu tentang musik. Musik itu bebas ya, masuknya seni. Iya. Ya tanggapan lu maksudnya orang kan kadang dengan mungkin dia hobi hobi main musik, cari duit atau apa. Kalau lu apa? Itu tadi meluapkan apa yang terjadi. Melakukan apa yang gue rasain aja. Jadi persetan lah duit gitu. Persetan lah terkenal, persetan sama nominal. Terus gue di Tuhan kan, bodo amat, gue nggak peduli itu. Gue ngelakuin apa yang gue suka aja. Persetan orang-orang mikir gue negatif atau positif, tanpa mereka tahu kok. Nah, karya apa yang bakal lu rilis lagi ke depannya? Ada planning nggak? Planning sih gue. Gue tuh emang sekarang di band metal nih. Gue belum punya karya. Iya. Karena gue sekarang di band sekarang ini isi personilnya tuh orang tua semua. Jadi iya udah. Jadi lu pas lu pengen bikin karya takutnya pada mati, bingung juga karya mau dibawa kemana gitu. Enggak kok, gue mau bikin karya cuma malu. Kenapa? Orang-orangnya keren-keren semua kok di band gue semua. Jadi kayak, gue mau bikin karya nih. Gue siapa sih kok gitu? Gue cuma sampah kok. Tuh gue traumanya kayak dulu gue kembali lagi ke orang tua ya, ke orang rumah lah. Ya itu dia yang menurut gue tuh kayak membuat karakter anak gitu kayak gue mau ngeluapin nih. Lu pengen bikin karya? Cuman gue takut apaan sih gitu. Itu sama hal yang gue inget dulu. Gue cuma anak kecil nggak tahu apa-apa. Kata orang tua gue begitu. Terterap sama diri gue sendiri. Itu makanya hati-hati deh orang tua kalau ngomong. Asli. Kita nggak tahu nih karakter anak kayak gimana. Beneran. Syukur-syukur punya anak pinter ngaji. Amin. Amin. Ya semoga
apa yang lu harapin ke depannya Yok, entah itu karya atau apa, kehidupan lu jadi lebih baik, mungkin keharmonisan keluarga gitu ya kan, Amin. yang bakal lu dapet di depan, ya semoga aja lah semuanya yang terbaik buat lu. Amin. Lu ada motivasi nggak buat orang-orang? Gimana ya, motivasi apa ya? Buat orang tua sih lebihnya kok, kembali ke orang tua ya. Karena asli men, penyakit mental kebanyakan orang nggak tahu. Iya. Mereka tuh cuma ngeliat tuh kita baik-baik aja nih. Kalau misalkan dia kayak ngegambarin koreng kok, udah habis kali badan kok. Jadi buat orang tua tuh kayak, pertama buat orang tua sih, jangan mentingin perasaan sendiri, gitu kan. Iya. Buat orang tua Buat semuanya orang tua, nih. buat semuanya lah, jangan mentingin perasaan sendiri, masalah apapun itu. Karena emang itu udah tanggung jawab mereka gitu. Kalau ribut tuh jangan depan anak deh. Iya. Satu. Kedua, kalau misalkan anak speak up, tolong didengerin. Karena semua orang butuh pendengar doang. Itu, kok kalau misalkan dia nggak didengerin, kembali ke diri sendiri. Iya. Nyakitin diri sendiri, entah itu ngeluapin kayak gua gitu, ataupun ke orang lain takutnya. Itu kok. Dan kedua buat anak-anak lah gitu yang ngerasa kayak jadinya nggak didengar. Satu sih, pinter-pinter ngeluapin ke hal positif aja. Kalau ke hal negatif, ngepang lo lampu merah. Ya, pokoknya lu intinya pergaulan lu walaupun kerusakan apa Pak di dalam rumah, lu larinya keluar cari hal positif Itu. dengan perkembangan diri lu, apa yang mau lu cari, apa yang mau lu kembangin, itu sih, itu aja sih oke. Itu aja kok. Thank you banget nih. Asli kok. Pengalamannya. Mungkin tercengang gua nggak nyangka maksud gua Bertahun-tahun sama gue lo. Udah tahu kan? apa yang lu rasa itu maksudnya sedalam itu gitu. Asli. Mungkin ya kalau gua sih maksudnya walaupun gua di luar gitu gua masih bisa ngontrol Alhamdulillah. diri gua gitu. Ya ini mungkin buat pelajaran, ambil positifnya, buang negatifnya, tetap baik-baik untuk kalian semua yang nonton juga. Ya yang terbaik buat Yoga, buat keluarga, intinya semuanya lah, ya kan? Terima kasih buat nonton, tungguin video selanjutnya bakal ada apa di X Media. Ya oke. Thank you. Ya, semoga Tuhan menguatkan. Amin. See you.